Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori antrian. Nah, pada video kali ini yang kita bahas adalah model sistem antrian. Nah, dalam sistem antrian kita mengenal notasi kendali yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan sebuah model antrian. Notasi kendali itu terdiri dari 6 notasi. Jadi awalnya itu hanya ada 3, kemudian dikembangkan sampai menjadi 6. Apa saja arti dari masing-masing notasi ini? Yang pertama adalah menunjukkan distribusi waktu antar kedatangan. Ada beberapa pilihan, yaitu Markov, Erlang, deterministik, dan general distribution. Yang kedua, merupakan distribusi waktu pelayanan. Terdapat beberapa pilihan, yaitu Markov, Erlang, deterministik, dan general distribution, sama dengan untuk notasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, menotasikan jumlah server, bisa single atau multi. Kemudian yang keempat adalah sumber populasi, bisa finite atau infinite. Yang kelima, panjang antrian, finite atau infinite. Dan yang keenam adalah disiplin antrian, yaitu FIFO, LIFO, prioritas, atau random. Biasanya di beberapa referensi buku atau textbook itu hanya menyertakan 3 notasi pertama ini. Nah, biasanya dalam kasus tersebut, notasi keempat itu diasumsikan dia infinite, yang 5 itu juga infinite, sementara yang 6 itu FIFO. Nah, kedepannya nanti kita hanya mempelajari 4 bentuk sistem antrian. Kita masuk pada model antrian pertama, di mana panjang antriannya infinite, single server, yang dinotasikan seperti ini. Asumsi yang pertama dan kedua ini berkaitan dengan Markovian. Jadi, sebenarnya distribusi eksponensial ini adalah dasar dari model Markov. Sehingga waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan kita asumsikan berdistribusi eksponensial. Kemudian laju kedatangannya diasumsikan konstan, begitu juga dengan laju pelayanan, sementara utilitas sistemnya, ρ, yang dihitung dari laju kedatangan dibagi dengan laju pelayanan itu harus kurang dari 1. Sehingga dalam hal ini tingkat kedatangannya harus kurang dari tingkat pelayanan. Kenapa dia harus kurang dari 1? Agar sistem antriannya stabil. Karena bila P lebih dari sama dengan 1, maka jumlah antriannya nanti akan mendekati tak hingga. Nanti ketika kita masuk ke rumus untuk model antrian ini, bisa dibuktikan bahwa ketika ρ-nya itu sama dengan lebih dari 1, maka jumlah antriannya nanti akan tak terhingga. Nah, ini adalah red diagram untuk model panjang antrian ini. Rumus-rumus yang didapatkan dengan menerapkan prinsip rate in sama dengan rate out atau persamaan balance itu sebagai berikut. Nah, Pn di sini itu adalah probabilitas terdapat N pelanggan dalam sistem antrian. P0-nya adalah probabilitas server menganggur atau ketika N-nya sama dengan 0, ketika tidak ada pelanggan di dalam sistem. Kemudian untuk L-nya adalah rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem antrian. LQ itu adalah rata-rata banyaknya pelanggan yang sedang antri. W itu adalah rata-rata waktu yang diperlukan dalam sistem antrian. W adalah rata-rata waktu yang diperlukan pelanggan dalam sebuah sistem antrian. Kemudian WQ adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menunggu dalam antrian. Nah, bila kita lihat di sini, L yang merupakan rata-rata banyaknya pelanggan itu bisa dihitung menggunakan ρ dibagi 1 min ρ. Nah, apabila ρ-nya di sini itu lebih dari sama dengan 1, itu nanti hasilnya adalah infinite.
sehingga sistemnya tidak stabil, seperti itu. Nah, tugas pertama kalian adalah silahkan cari dan jelaskan minimal 3 contoh kasus sistem antrian MM1 dengan panjang antrian dan sumber populasi infinite. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Rata-rata waktu yang diperlukan seorang tukang potong rambut untuk memotong rambut seorang pelanggan adalah 12 menit. Lama waktu tersebut diasumsikan berdistribusi eksponensial. Sementara waktu antar kedatangan seorang pelanggan dengan pelanggan berikutnya berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 15 menit. Nah, dari informasi ini tentukan 1, 2, 3, sampai 8. Nah, dari narasi soal ini kita mendapatkan beberapa informasi. Informasi pertama, dari kalimat ini, seorang tukang potong rambut. Kita mengetahui bahwa servernya itu berjumlah 1. Kemudian, rata-rata waktu pelayanannya adalah 12 menit. Ini adalah 1/μ. Kemudian rata-rata waktu antar kedatangan itu adalah 15 menit atau 1/4 lambdanya. Dari informasi-informasi ini kemudian kita bisa lanjutkan untuk menjawab permasalahan nomor 1 sampai dengan nomor 8. Informasi yang kita dapatkan tadi, saya tulis di slide baru. Jadi tadi diketahui 1/4 lambda itu 15 menit per pelanggan. Nah, dari sini kita bisa menghitung lambdanya sama dengan 1/15 pelanggan per menit. Agar lebih mudah, kita konversikan ini menitnya menjadi jam. Sehingga 1/15 dikali 60 sama dengan 4 pelanggan per jam. Kemudian diketahui juga 1/μ-nya adalah 12 menit per pelanggan. Kita langsung konversikan ke satuan pelanggan per jam, sehingga μ sama dengan 1/12 dikali 60 sama dengan 5 pelanggan per jam. Nah, bila sudah diketahui lambda dan μ-nya, kita bisa menghitung utilitas sistem, yaitu lambda per μ sama dengan 4/5 0,8. Nilai ini kurang dari 1, sehingga sistemnya stabil. Kita bisa melanjutkan analisis untuk menjawab permasalahan nomor 1 sampai dengan nomor 8. Soal pertama, berapa probabilitas tukang potong tersebut menganggur? Berarti N-nya sama dengan 0 ketika tidak ada pelanggan. P0 sama dengan 1 main row, yaitu 0,2. Pertanyaan kedua, berapa probabilitas ada 2 pelanggan di tempat tukang potong rambut tersebut? N sama dengan 2, P2 sama dengan rho pangkat N dikali PO. Sama dengan 0,128. Pertanyaan ketiga, berapa probabilitas ada 2 pelanggan menunggu di tukang potong rambut tersebut? Berarti di tukang potong rambut tersebut terdapat 2 pelanggan yang menunggu
ditambah dengan 1 pelanggan yang dilayani, sehingga N-nya sama dengan 3. Kita menghitung P3 menggunakan rumus yang sama dengan ini. Sama dengan 0,1024. Nomor 4, berapa waktu yang diperlukan seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani? Itu berarti kita menghitung WQ-nya sama dengan lambda dibagi mu min lambda sama dengan 0,8 jam. Kita konversikan ke dalam satuan menit, sehingga 0,8 dikali 60 sama dengan 48 menit. Nomor 5, berapa waktu yang diperlukan seorang pelanggan di tukang potong rambut tersebut? Berarti kita menghitung W 1 per mu min lambda yaitu 1 jam. Nomor 6, berapa rata-rata banyaknya pelanggan yang menunggu untuk dilayani? Berarti LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi sama dengan 3,2 pelanggan. Pertanyaan terakhir, berapa rata-rata banyaknya pelanggan yang berada di tukang potong rambut tersebut? Berarti L sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda sama dengan 4 pelanggan. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku atau yang tentunya saya akan berikan kalian di My ITS Classroom. Sebelum kita lanjut ke model sistem antrian yang lain.